A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aranal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aranal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala hari ini kita berjumpa ya, kembali di channel iDream TV ya, dalam program zikir, doa dan amalan ya, di mana insyaallah kita akan belajar tentang zikir-zikir yang diajarkan di dalam Islam ya, yang disebutkan dalam Al-Qur'an, di dalam hadis atau juga di dalam kitab-kitab para ulama kita. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam program zikir, doa dan amalan kali ini saya akan mengangkat tentang zikir-zikir yang dibaca oleh Rasulullah SAW saat mendengar azan, atau yang diajarkan oleh Rasulullah ketika azan berkumandang. Jadi jangan sampai azan itu berlalu begitu saja ya di telinga kita tanpa ada kemudian iringan zikir-zikir dari kita sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kadang-kadang kan karena kesibukan kita ya beraktivitas, lalu kemudian azan itu hanya selintas saja kita dengar ya. Kita tidak menikmati momen-momen azan ya, padahal itu azan itu ya adalah syariat ya, dari Nabi Muhammad SAW. Itu kan ada tata caranya, ada aturan-aturannya, ada hal yang kemudian kita harus sikapi dengan baik dan benar sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jangan anggap azan itu ya azan doang gitu ya, nggak ada apa-apa ya, nggak ada reaksi, nggak ada feedbacknya dari kita, itu nggak boleh ya, karena azan itu kan kalimat-kalimat mulia itu ya, yang berkumandang ya, dari mulai Allahu Akbar, kemudian syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Kemudian seruannya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kemudian ditutup dengan kalimat tauhid kan, la ilaha illallah. Itu kan kalimat mulia ya, kalimat thayyibah yang berkumandang ya, dan Allah izinkan sampai ke telinga kita. Itu ya. Jadi masjid-masjid ya. Nah, ya memang sih jadi persoalan kadang-kadang yang azan itu ya enggak, makhrajnya enggak tepat begitu ya. Asal berlagu tapi nggak memperhatikan makhraj ya, nggak memperlakukan, nggak menerapkan kaidah tajwid gitu kan, sehingga kadang-kadang nggak enak didengar gitu azannya. Ala kulli hal ya apapun kondisi yang sampai ke telinga kita ya suara azan itu, ini jangan dibiarkan berlalu begitu saja, tetapi kita menyikapinya dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Disebutkan di dalam kitab hadisnya Imam Bukhari ya, dan juga Imam Muslim ya, di nomor hadis yang ke-288. Kalau di Imam Bukhari itu ada di hadis yang ke-152 ya, di mana Rasulullah SAW menyebutkan ya, ketika seseorang yang mendengarkan azan hendaklah membaca sebagaimana bacaan muazin, kecuali dalam kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka ketika itu dia mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah, atau kalimat hauqalah.
Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kita azan itu disimak dan diikuti. Kalimat yang diucapkan oleh muazzin itu bagian dari sunnah Nabi, diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kita kalau memang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, kalau ada azan berkumandang ya dengerin. Ya, alhamdulillah ya, kalau kadang-kadang ada ya acara-acara resmi itu kan, kenegaraan, ketika ada suara azan masuk ke aula, itu ada ya pejabat-pejabat kita, kalau saya di kampus dosen-dosen yang kemudian memilih diam dulu deh, kita dengerin dulu ya, nyimak gitu kan, karena ini bagian sunnah Nabi gitu. Ya walaupun enggak juga nggak apa-apa kan, itu ini kan sunnah aja, tapi kan kita ingin disebut sebagai orang yang mengikuti sunnah Nabi kan begitu. Kalau ada kemudian suara azan masuk ya ke area majelis kita atau terdengar ke telinga kita, ya simak, ikuti. Ya, diikuti Allahu Akbar, ya kita bilang Allahu Akbar. Ya, disebut asyhadu an la ilaha illallah, ya kita sebut asyhadu an la ilaha illallah. Nah, tapi pada bagian hayya 'ala shalah dan hayya 'alal falah yang kita ucapkan adalah kalimat hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Di mana nyambungnya kan kalimatnya hayya 'alas shalah, ya marilah kita salat. Ya kenapa kita jawab, kenapa kita membaca kalimat la haula wala quwata illa billah? Karena memang ya kekuatan untuk memenuhi seruan itu ya hanya dari Allah. Kita nih kalau nggak dikasih kekuatan oleh Allah, nggak akan kita kemudian bisa berdiri untuk salat. Termasuk hayya 'alal falah, ya marilah kita menuju kepada kesuksesan. Kita nggak akan bisa berjalan menuju kesuksesan dan kebaikan kalau Allah nggak ridho, kalau Allah nggak izin. Makanya kemudian ketika mendengar kalimat itu, yang kita ucapkan adalah kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan ya, kecuali karena Allah, kecuali dari Allah. Ya. Jadi ini yang kemudian kita harus pahami juga. Itu ya yang pertama. Jadi ikuti bacaan muazzin, yaitu yang diucapkan oleh muazzin, kecuali pada kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, di mana pada kalimat itu kita membaca la haula wala quwata illa billah. Lalu kemudian disebutkan juga di dalam kitabnya Imam Muslim ya, di nomor hadis yang ke-290 ya, bahwa ketika muazzin membaca syahadat, hendaklah kita yang mendengar membaca. Misalnya ketika muazzin ya teriak ya asyhadu an la ilaha illallah, begitu kan, maka kemudian di dalam hadisnya ya Rasulullah mengatakan hendaklah ya kita mengatakan wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadir rasula wa bil islami dina. Agak panjang ya. Jadi ketika muadzin membaca syahadat ya sampai kepada kalimat asyhadu anna muhammadar rasulullah yang kedua itu kan, yang kan asyhadu an la ilaha illallah 2 kali kan, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah 2 kali. Nah, di ujung ya, seruan yang kan sudah kita ikutin tuh ya, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, pada ucapan asyhadu anna muhammadar rasulullah yang kedua, ya, ucapan kita adalah wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya raditu billahi rabba ya wa bi muhammadir rasula wa bil islami dina. Ya. Mudah-mudahan ya ini artinya bagus kan ya, dan aku ya, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah ya, tidak ada sekutu bagi Allah ya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusan Allah gitu kan. Raditu billahi rabba, dan aku ridho ya Allah menjadi Tuhanku ya, wa bi muhammadir rasulah, dan aku ridho ya Nabi Muhammad menjadi rasul utusan Allah ya untuk kita gitu ya. Wa bil islami dida, dan aku ridho Islam menjadi agama bagi kita. Maka insyaallah ya kalau ini kita baca ya, sisi keberkahannya apa ya, Allah akan jaga akidah kita sampai kita meninggalkan alam dunia ini ya. Kita bisa tetap menggenggam kalimat syahadat di dalam jiwa kita
ya, sebagaimana Rasulullah, para sahabat, ya. Ya, mereka ya, istiqomah sampai akhir hayatnya. Nah, ini juga yang harus kita lakukan. Jadi sekali lagi ya, ketika sampai kepada penghujung kalimat syahadat, ya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang terakhir, ya muazin, ya kita jawab, kemudian kita katakan apa doanya, zikirnya, wa anna asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasulah wa bil islami dina. Potong bagian ini, ya, ulang-ulang insyaallah hafal. Ya. Kemudian zikir berikutnya disebutkan di dalam kitabnya Imam Muslim, ya di nomor hadis yang ke-288 juga disebutkan di sini bahwa bersalawat kepada Nabi setelah selesai menjawab azan, ya. Ya. Dan kemudian membaca doa. Nah, jadi ketika selesai azan, ya la ilaha illallah itu diperintahkan untuk bersalawat, ya, baca Allahumma sholli ala, yang paling pendek Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau saya biasanya pakai sayyidina, ya asyhadu alla Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian baca doa, ya ini jadi dikenal sebagai doa setelah azan. Nah, ya kalau di TV itu ya selesai azan ada doanya, dihafalin tuh. Ya, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, ya wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqaman mahmudan alladzi wa'adta innaka la tuhliful mi'ad. Kadang-kadang ada juga ditambahin, ya wassarafa wad darajata wa 'aliyata rafi'ah. Saking ingin, ya memuji Nabi Muhammad sedemikian rupa. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Ini arti doanya, ya. Wahai Allah, ya Tuhan yang ya, pemilik ya seruan kalimat yang sempurna ini. Maka azan itu jangan dianggap sepele, ya. Ini adalah seruan yang sempurna, ya, yang Allah berikan kepada kita. Ya, kemudian di sini wassalatil qa'imah, ya, dan salat yang telah didirikan, ya. Jadi kita memuji Allah atas panggilan azan dan masuknya waktu sholat. Nah, itu, ya. Lalu kita katakan apa? Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikanlah kepada Muhammad, begitu, ya. Kalau saya suka saya tambahkan ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah. Ya, wasilah itu artinya apa? Wasilah itu artinya adalah keutamaan. Wasilah itu derajat, ya, derajat yang tinggi yang tidak diberikan kepada selain Nabi Muhammad. Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah, dan keutamaan. Wab'athhu, ya, dan bangkitkanlah beliau maqaman mahmuda, ya, pada tempat yang mulia, ya, tempat yang terpuji. Muhammadanil wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah, ya, yaitu tempat yang dijanjikan olehmu, ya Allah, ya. Innaka la tuhliful mi'ad, karena sesungguhnya engkau tidak mengingkari janji. Ya, jadi doa ini ada di dalam kitab hadisnya Imam Bukhari, ya sahabat Edrim. Dan juga ada di dalam kitab hadis Imam Al-Baihaqi, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita, ya, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian membaca doa yang isi doanya itu adalah memuji Allah dan juga, ya, memohon kebaikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Islam ini, sahabat Edrim, sampai ke kita, ya, hari ini itu atas jasa dan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus perang, ya, beliau itu demi Islam itu tetap tegak, ya. Enggak dikalahkan, gitu kan. Beliau harus bersabar dengan orang-orang kafir, mengorbankan diri, gitu kan. Mengorbankan kebahagiaan diri beliau, gitu kan. Sayyidah Khadijah itu, ya, dalam riwayatnya, ya, wafatnya itu karena sakit, ya, setelah
boikot yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada Bani Hashim ya, dan keluarga Nabi Muhammad, sehingga malnutrisi ya Sayyidah Khadijah ketika itu. Bayangkan ya, Rasulullah harus menjalani itu ya demi agar Islam ini sampai kepada kita umatnya. Betapa besar kecintaan Nabi Muhammad kepada kita, maka wajar ketika azan berkumandang ya, terbayang oleh kita bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ya, beratnya tapi beliau tetap berjalan ya. Berdakwah begitu kan, datang ke Thaif dilemparin ya, Rasulullah nggak berhenti terus ya, karena niatnya adalah bagaimana kemudian Islam ini akan tetap hidup ya sampai nanti ya, kiamat datang ya, karena beliau kan Rasul terakhir ya. Maka ketika mendengar azan ya, akhiri ya azan itu dengan doa ya, meminta ya agar Nabi Muhammad diberikan kedudukan yang mulia. Dan dengan itu insyaallah ya ketika kita nanti di yaumul mahsyar ya terjebak ke dalam situasi di mana kemudian kita memerlukan syafaat dan pertolongan, datanglah Rasulullah kepada kita. Atau kita datang kepada Rasulullah langsung mengaku ya ini umatku. Kenapa? Setiap azan selesai dia mendoakan kemuliaan bagiku ya. Dengan kalimat Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ya, kalau 5 kali sehari azan berkumandang kita dengar 5 kali kita baca doa ini. Masa iya Rasulullah kemudian mengabaikan kita ya, tidak mengakui kita sebagai umatnya, sementara kita dalam sehari 5 kali ya memohon kepada Allah agar Nabi Muhammad dimuliakan ya. Di yaumul mahsyar nanti akan ada jejak ya, doa itu ya di dalam diri kita dipandang oleh Rasulullah. Orang ini selama hidupnya ya, setiap hari 5 kali sehari dengan doain saya. Masa iya kemudian kita tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah ketika kemudian kita begitu betul-betul membutuhkan pertolongan pada hari kiamat. Nah, jangan malah dimatiin azannya ya, dengar azan di radio matiin, dengar azan di TV matiin ya. Ya, dengar azan di luar rumah, wah, tutup kuping ya, pakai apa? Nanti mati minta syafaat nggak akan diladenin sama Rasulullah, gitu ya. Iya doa nggak pernah gitu kan, ngedoain Rasulullah nggak pernah, begitu mati di akhirat minta syafaat Rasulullah ya. Siapa lu kan begitu ya. Tapi kalau kita ya ketika mendengar azan kita simak, lalu kemudian kita berdoa untuk Rasulullah SAW 5 kali sehari. Ya. Kalau setahun berapa tuh? 365 kali ya 365 hari kali 5, berapa kali itu kita mendoakan Rasulullah dalam setahun. Ya, kalau kita rajin mendengarkan azan lalu kemudian kita baca doa setelah azan. Nah, ini juga tantangan, kadang-kadang kita sibuk gitu kan, kita lupa. Nah, sekarang mulailah ya. Jangan abaikan, jangan lupakan doa setelah azan ya, agar ini kemudian menjadi bukti ya kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. In case kalau kita berada di tepi jurang neraka, datanglah Rasulullah SAW kemudian menarik kita, menyelamatkan kita dan meminta kepada Allah, ya Allah ini umatku ya yang mencintaiku ya, di mana buktinya adalah dia selalu mengumandangkan membaca doa ya, memujimu ketika selesai mendengar azan walaupun dia nggak sholat. Kalau gitu ya. Ada juga orang muda begitu kan, azan didengerin, sholat enggak ya. Allah alam itu seperti apa. Tapi paling enggak lah ya, dengan kecintaan ini siapa tahu ya, ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang paling utama ya, ketika azan didengarkan ya kita sholat lah ya, tapi kan sholat kita juga kadang-kadang kan enggak khusyuk kan. Nah itulah kekurangan kita ya. Kita enggak tahu gara-gara sholat kita enggak khusyuk gitu kan, kemudian Allah enggak ridho gitu kan. Nah, diponislah kita masuk neraka gitu kan. Nah, ketika berada di tepi jurang neraka, datang Rasulullah menarik kita, meminta kepada Allah sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya kan. Ini umatku, dia mencintaiku. Apa buktinya engkau dia memujimu ketika azan berkumandang? Dia mendoakan kebaikanmu ya, kebaikanku sebagai Rasulmu ya Allah. Nah, insyaallah seperti itu. Demikian sahabat Edrim ya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi ya. Saya bikin pamit undur.
Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah.